Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi dari tim A mengenai definisi pemasaran. Berikut adalah nama anggota tim saya. Saya sendiri yaitu Safira Reglia Satikasari, ada Inasa Ainun Shiha, Rizky Helen Agustin, Nur Siti Hamida, Isnaini Nur Hamida, dan Jonathan Taufani. Berikut yang pertama yaitu ada penelitian pasar. Penelitian pasar yaitu proses menganalisis kelayakan suatu produk atau layanan baru, yang dimana riset ini mempunyai tujuan mengumpulkan data dilakukan dengan cara sistematis. Tujuan penelitian pasar adalah untuk memahami kondisi pemasaran pada produk atau layanan sehingga melihat peluang di lapangan. Untuk penelitian pasar dari ruang lingkup yaitu yang pertama ada harga jual. Harga jual produk usaha kami ada 3. Yang pertama yaitu dimulai dengan harga jual 8.000 yang terdiri dari nasi, lauk telur, tahu, tempe, sambal teri, dan timun yang dibungkus dengan kertas minyak dan diberi sendok bebek. Untuk yang harga 10.000 terdiri dari nasi, lauk ayam suwir, telur, tahu, tempe, sambal teri, dan timun. Untuk yang harga 15.000 yaitu terdiri dari nasi, lauk ayam potong, tahu, telur, tempe, sambal teri, timun, dan kerupuk yang dibungkus dengan kemasan kardus yang menarik dan diberi sendok plastik Mika. Yang kedua yaitu ada produk. Produk kami namanya yaitu nasi lemakku, yang dimana nasi ini dimasak dengan menggunakan santan sehingga rasanya menjadi gurih. Selain itu kerap sekali ditambahkan dengan daun pandan dalam proses pembuatan nasinya. Untuk yang ketiga ada alat pemasaran, yaitu menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Untuk selanjutnya ada distribusi. Produk kami akan didistribusikan melalui COD atau cash on delivery. Konsumen yang membeli produk kami mengambil pesanannya sesuai dengan jam yang telah kami tentukan. Untuk yang terakhir yaitu ada konsumen. Sasaran konsumen kami adalah semua kalangan, tapi kami hanya menyediakan 20 porsi per pre-ordernya. Terima kasih. Baik, presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, kenalkan saya Jonathan Taufani. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Baik, untuk yang pertama, definisi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran adalah tindakan terukur yang bertujuan agar produk perusahaan dikenal masyarakat luas. Strategi pemasaran adalah seperangkat langkah bisnis yang telah digabungkan pada tingkat presentasi produk untuk menarik konsumen untuk membeli sebuah produk. Di sini ada definisi menurut para ahli. Untuk yang pertama, Ciptono. Pengertian strategi pemasaran menurut Ciptono adalah alat dasar yang dirancang atau direncanakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan mencapai pengembangan keunggulan bersaing yang berkelanjutan melalui pasar. Pasar yang di dalamnya berpartisipasi dan program-program yang ia gunakan untuk melayani proses pasar sasarannya. Untuk yang kedua, ini adalah Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran adalah suatu keadaan pikiran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan yang dapat berupa strategi khusus untuk pasaran-pasarannya, positioning, bauran-bauran pemasaran, dan besarannya pengeluaran pemasaran. Untuk selanjutnya, yaitu fungsi strategi pemasaran. Untuk fungsi strategi pemasaran sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sebagai pedoman pemasaran produk, kedua, sebagai tolak ukur keberhasilan, ketiga, sebagai alat kontrol dalam pengawasan, untuk yang keempat, memberikan arahan jalannya perusahaan atau bisnis, sedangkan yang terakhir, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan bisnis. Untuk yang ketiga yaitu tujuan strategi pemasaran. Tujuannya ada 2, yaitu identifikasi target pasar yang tepat dan memaksimalkan alokasi sumber daya perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Siti Hamidah dengan NIM 2412200163 akan mempresentasikan tentang strategi penetapan harga dari manajemen pemasaran. Yang pertama, dalam penetapan harga, strateginya yaitu memberikan harga plus.
Harga plus ini merupakan harga jual akan berpedoman pada perhitungan jumlah biaya yang digunakan. Kemudian hitungan tersebut nantinya akan digabungkan dengan jumlah tertentu agar dapat menutupi laba atau yang sering disebut dengan margin. Yang kedua, melakukan analisis kompetitor. Perusahaan dapat melihat seperti apa pasokan barangnya, bahan produksi hingga harga yang dikeluarkan kompetitor untuk produk yang mereka jual. Dalam melakukan analisis harga kompetitor, kita sebagai pemilik bisnis harus sangat memperhatikan karena hal tersebut menjadi hal yang sangat pokok untuk dalam mewujudkan atau dalam perkembangan perusahaan atau bisnis tersebut. Lalu yang terakhir adalah break even point atau BEP. BEP dalam hal ini digunakan sebagai strategi untuk menetapkan harga. Langkah ini dilakukan dengan menetapkan harga jual sesuai dengan total biaya, pengeluaran serta hasil yang diterima badan usaha. Seperti dalam perjalanan nantinya ini. Dalam penetapan harga jual, kita sebagai pembisnis harus sangat memprihatinkan dengan BEP yang sudah kita keluarkan, di mana nantinya dalam BEP tersedia laba atau laba bersih atau laba kotor yang nantinya akan mengetahui apakah perusahaan tersebut dapat dikatakan maju ataupun tidak. Dalam hal ini, bisnis harus terus dioperasikan guna mengetahui apakah BEP tersebut dapat berguna atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Sedikit banyaknya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamidah dengan NIM 241220142. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang strategi promosi dalam penjualan nasi lemak. Strategi promosi ialah suatu rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk, layanan, atau brand kepada target pasar. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran, minat, kepercayaan konsumen, sehingga menghasilkan peningkatan penjualan dan keberhasilan bisnis. Cara yang kita lakukan yaitu pertama, kita memasang iklan, melibatkan pengenalan nasi lemakku melalui media sosial seperti Instagram, WA, Facebook, TikTok untuk mencapai khalayak yang lebih luas. Dan yang kedua, melakukan penjualan secara langsung, yaitu melibatkan interaksi langsung antara penjual nasi lemakku dan konsumen seperti penjualan tatap muka. Dan yang ketiga, promosi penjualan, melibatkan penggunaan insentif atau penawaran khusus untuk mendorong pembelian seperti pembelian 3 nasi lemakku premium yang 15.000 itu dengan gratis ice lemon tea. Dan yang keempat yaitu pemasaran konten, yaitu seperti pembuatan konten yang bermanfaat dan relevan untuk menarik minat dan perhatian konsumen potensial melalui pembuatan video nasi lemakku yang di-up di TikTok dan IG. Dan yang keenam adalah hubungan dengan pelanggan, melibatkan interaksi dengan pelanggan secara terus-menerus melalui dukungan pelanggan, umpan balik atau program keanggotaan untuk membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan loyalitas pelanggan, seperti menetapkan resep agar rasa tetap enak dan membuat orang happy guest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alana Agustin dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai target penjualan. Target penjualan nasi lemak dengan masa periode jualan 1 bulan dengan per minggu, yaitu 3 kali proses pre-order. Kemudian sumber modalnya yaitu kita berasal dari iuran tiap anggota, yaitu senilai 160.000 itu digunakan untuk 3 kali
penjualan dalam 1 minggu dalam waktu 1 bulan. Berikut adalah data atau estimasi biaya yang digunakan untuk proses produksi dan operasional nasi lemak. Terima kasih.